Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwin Ramadhani dari kelas A1 semester 3. Saya akan mempresentasikan tentang review jurnal analisis faktor manajemen proyek dominan yang mempengaruhi pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah pedesaan. Yang pertama langsung ke abstraknya. Berdasarkan Indeks Desa Membangun atau IDM yang dikeluarkan Kementerian Desa tahun 2015, terdapat 61% desa di 122 daerah kabupaten tergolong sangat tertinggal, dan 28% tergolong tertinggal. Munculnya daerah tertinggal disebabkan karena adanya kesenjangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Yang kedua, manajemen proyek konstruksi di desa dapat menjadi tantangan karena sumber daya yang sangat terbatas, faktor resiko yang unik, lokasi terpencil, dan kurangnya ahli manajemen konstruksi. Langsung ke pendahuluannya saja. Yang pertama, latar belakang masalah. Untuk pembangunan di pedesaan, yaitu kan banyak masalahnya gitu ya. Yang pertama seperti sumber daya yang terbatas, lalu kesenjangan pembangunan, kan itu kesenjangan pembangunan di desa dan kota kan sangat berbeda ya, terlalu fokus pada perkotaan. Yang keempat, karakteristik desa yang berbeda-beda. Lalu untuk rumusan masalah, sebagai tahap awal dibutuhkan identifikasi faktor-faktor manajemen proyek dominan yang mempengaruhi pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah pedesaan. Itu tuh banyak faktor yang mempengaruhi ya. Misalnya kayak tadi yang kondisi desa yang berbeda-beda kayak gitu, itu juga faktor manajemen proyek itu yang mempengaruhi pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah pedesaan. Yang ketiga, ruang lingkup penelitian. Yang pertama, jadi untuk di pedesaan kan kita harus meneliti dulu ya gimana desanya, terus faktor-faktor yang sangat mempengaruhi lah. Yang pertama, kita harus melakukan pengumpulan data dengan alat ukur kuesioner yang disusun berdasarkan identifikasi awal. Yang kedua, identifikasi faktor pengaruh dilakukan dengan analisis faktor dominan. Yang ketiga, ya ini kan kalau nyari data itu kan harus ada batas-batasnya. Ya, untuk yang pertama adalah dengan cara responden. Yang kedua, identifikasi faktor. Yang ketiga, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak perusahaan kontraktor di PDTU tentang faktor-faktor pengaruh pelaksanaan proyek pembangunan sebagai pengetahuan atau wawasan yang diharapkan dapat diterapkan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan di Indonesia. Jadi biar kalau ada pembangunan gitu tuh, desa-desa tuh juga diperhatikan gitu loh, bukan hanya kota yang diperhatikan oleh para kontraktor-kontraktor besar. Enggak hanya kota yang bisa digali sumber dayanya lah, di pedesaan pun juga banyak. Ya, kita masuk ke bab tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka tentang pembangunan daerah yang tertinggal. Pembangunan daerah yang tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal itu menurut peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2014 adalah upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi. Jadi pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi itu ada kayak hambatannya lah. Yang pertama, belum optimalnya pembangunan antara sektor yang mengakibatkan lemahnya koordinasi antar pelaku pembangunan. Nah, kayak gitu kan, jadi misalnya yang tertinggal jadi lebih tertinggal gitu loh, kayak tidak diperhatikan oleh pemerintah lah. Yang kedua, manajemen proyek. Untuk manajemen proyek ini suatu yang harus dikuasai oleh kontraktor-kontraktor ya. Yang pertama adalah kan agar lebih mengenal daerah yang dibangun. Yang
Karena kan kondisi pedesaan juga berbeda-beda. Dalam manajemen proyek ini meliputi knowledge atau pengetahuan, skill atau keterampilan, terus tools yang sesuai dengan daerahnya juga, terus teknik dalam kegiatan-kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Yang ketiga, kontraktor. Kontraktor adalah orang atau badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana, peraturan, dan syarat-syarat yang ditetapkan. Yang keempat, identifikasi awal pengaruh. Identifikasi awal pengaruh dilakukan dengan mencari faktor pengaruh dari buku dan jurnal, kayak jurnal yang saya ambil ini. Kemudian mengelompokkan faktor pengaruh yang sejenis dan menetapkan variabel dari faktor tersebut. Variabel yang minimal terdapat di 2 literatur akan digunakan dalam penyusunan kuesioner. Nah, ini untuk metodologi penelitian. Yang pertama harus kita lakukan adalah penyusunan kuesioner. Yang kedua, uji validitas, uji reliabilitas, yang terakhir analisis faktor. Lalu untuk analisis data. Analisis data yang pertama, kan kita harus gimana ya, untuk mendapatkan data yang valid lah, yang valid. Yaitu yang pertama kita melakukan uji validitas dengan 11 variabel dengan metode bivariate. Yang kedua, uji reliabilitas 10 variabel menghitung koefisien Kronberg alpha. Yang ketiga, analisis faktor hanya menampilkan hasil yang tidak sesuai asumsi. Jadi itu lama-lama kayak mengerucut gitu loh, lama-lama variabel-variabel yang tidak digunakan lama-lama hilang dan akhirnya menemukan data. Ya, ini hasil data dari pembangunan yang pada siklus yang gambar yang kiri analisis terhadap 9 variabel. Siklus kedua, hasil output communalities yang pertama. Yang kanan yang hasil output communalities kedua. Variabel yang terdapat pada tabel output communalities 2 dan memiliki nilai extraction lebih besar dari 0,5 merupakan faktor-faktor dominan. Nah, faktor-faktor dominan itu yang mempengaruhi pembangunan di pedesaan. Jadi yang dominan itu seperti dokumentasi, komunikasi, kondisi cuaca, material, dan teknologinya itu kayak sangat mempengaruhi gitu loh kalau mau membangun di desa. Ya, langsung saja ke kesimpulannya. Faktor-faktor manajemen proyek dominan yang mempengaruhi pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan antara lain dokumentasi, seperti yang pada grafik tadi ya, tabel grafik communalities 2 kan yang tadi ada dokumentasi juga, skala kontraktor juga, terus komunikasi juga masuk, kondisi cuaca, biaya, material, dan teknologi. Saran yang pertama, penelitian ini dapat dikembangkan dengan cara mencari besaran dampak dari tiap faktor manajemen proyek dominan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan. 2. Untuk penelitian selanjutnya, responden yang ditinjau dari perspektif konsultan, pemberi tugas, atau pengguna. Jadi untuk responden atau korespondennya itu tuh yang berkaitan saja. Yang ketiga, untuk mengukur hasil kerja atau kinerja kontraktor proyek pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan dapat dilakukan melalui penelitian lebih lanjut. Sekian dan terima kasih.